Tahu nggak, dulu paspor Indonesia pernah lebih kuat dari paspor Jepang. Bahkan bisa bebas masuk ke banyak negara tanpa visa. Iya, ini bukan hayalan. Di era 1960-an, paspor Indonesia adalah salah satu yang terkuat di dunia. Dan semua itu karena pengaruh satu nama besar, Insinyur Soekarno. Pada masa itu, dunia sedang terbelah. Blok Barat dipimpin Amerika dan Blok Timur oleh Uni Soviet. Tapi Indonesia bersama negara-negara Asia dan Afrika justru memimpin poros ketiga, namanya Gerakan Non-Blok. Bung Karno bukan hanya sekedar presiden, ia adalah ikon dunia ketiga, pemimpin revolusioner yang vokal, berani, dan dihormati. Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Asia, Afrika, hingga Timur Tengah sangat erat. Hasilnya, warga negara Indonesia bisa melancong ke banyak negara tanpa visa, dari mulai negara Mesir, Aljazair, Maroko, Yugoslavia, India, sampai Kuba. Di masa itu, memiliki paspor Indonesia berarti punya akses istimewa ke dunia non-blok. Soekarno sering melakukan kunjungan kenegaraan ke puluhan negara, dan setiap kali kunjungan ia disambut dengan karpet merah. Negara-negara yang merasa dekat dengan perjuangan Indonesia memberikan privilege pada rakyatnya, masuk tanpa visa, karena bagi mereka rakyat Indonesia adalah saudara seperjuangan. Tentu ini bukan hanya soal dokumen perjalanan, tapi soal harga diri bangsa. Indonesia dilihat sebagai negara yang berdaulat, berwibawa, dan berdiri di garis depan perjuangan negara-negara dunia ketiga. Tapi semua berubah setelah Soekarno lengser. Arah politik luar negeri Indonesia jadi lebih netral, bahkan cenderung pro-barat. Gerakan non-blok kehilangan semangatnya. Hubungan diplomatik dengan negara-negara revolusioner pun mulai renggang, dan kekuatan paspor Indonesia ikut melemah. Bahkan hari ini paspor Indonesia hanya bisa bebas visa ke sekitar 70-an negara. Kebanyakan negara Asia Tenggara, Afrika, dan kepulauan kecil. Tapi sejarah ini mengingatkan kita bahwa dulu kita pernah disegani di dunia. Bukan karena kekuatan militer, tapi karena karisma, pengaruh diplomasi, dan ideologi perjuangan. Paspor bukan cuma soal jalan-jalan, tapi cermin dari bagaimana dunia menghargai identitas bangsa. Dan di tahun 1960-an, paspor Indonesia pernah jadi simbol kebanggaan dan kekuatan global. Jadi apakah kita bisa mengulang kejayaan itu? Karena sejarah bukan untuk dikenang, tapi untuk dijadikan arah. Bagaimana menurut kalian guys? Tinggalkan komentarnya ya.